Hai, jumpa lagi bersama saya Maya Saryuningsi dalam materi garis singgung lingkaran. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang unsur-unsur lingkaran, panjang busur ya, kemudian luas juring. Kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami apa sih garis singgung itu, kemudian menentukan panjang garis singgung, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran, kemudian menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dari dua buah lingkaran. Oke, next kita langsung saja memahami garis singgung. Jadi garis singgung itu apa sih? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tersebut, di sini ada gambar A dan gambar B. Itu adalah garis yang memotong. Jadi garis ya. Garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Lihat di gambar A, dia memotong di titik A, sedangkan di gambar B, maka dia memotong di titik P dan di titik Q. Sebuah garis ya. Jadi ini garisnya. Ya. Gambar yang B ada dua, yaitu garis L ke R dan M ke R. Kemudian pada gambar yang pertama itu adalah garis G, maka garis tersebut adalah disebut garis singgung. Oke, titik-titik tersebut dinamakan titik singgung. Jadi titik A, titik P, titik Q itu adalah titik singgung. Oke, kita langsung saja memahami sifat-sifat garis singgung lingkaran. Dari sebuah titik pada lingkaran dapat dibuat satu garis singgung. Jadi dapat dibuat satu garis singgung. Seperti ini. Oke. Next, dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung. Jadi di sini ada satu titik di luar lingkaran yang apabila diperpanjang maka akan bisa dibuat dua garis singgung ya. Oke, next. Kita mau menghitung panjang garis singgung lingkaran. Di sini, dalam menghitung panjang garis singgung lingkaran, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras berbunyi bahwa jumlah kuadrat sisi miring, ya. Jadi Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu adalah jumlah dari kuadrat kedua sisi-sisi lainnya. Jadi di sini kenapa kita pakai segitiga siku-siku? Karena dari titik singgung, misalkan di sini adalah titik A ke O, apabila ditarik garis lurus itu akan membentuk sudut siku-siku. Oke, di sini kalau kita lihat, jadi OA-nya itu adalah R atau jari-jari, kemudian T ke A, jadi dari T ke A sini itu bukan jarak tetapi panjang dari garis singgung. Kemudian O ke T. Nah, O ke T ini dari titik pusat ke titik di luar lingkaran itu baru disebut jarak. Jarak dari panjang garis singgung. Jadi untuk mencari AT atau mencari garis miringnya itu adalah AT kuadrat sama dengan OT kuadrat dikurang R kuadrat. Oke, masuk ke contoh soal. Sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dan sebuah titik T di luar lingkaran yang berjarak 10 cm dari pusat lingkaran. Hitung berapa panjang garis singgung lingkaran dari titik T. Jadi di sini kita ketahui bahwa diameter 12. Ya, diameter itu adalah 2 kali lipat dari jari-jari. Jadi kalau diameternya 12, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya setengah dari ukuran diameter. Kalau diameternya 12, berarti jari-jarinya 6. Kemudian, dan sebuah titik T di luar lingkaran yang berjarak 10 cm dari pusat lingkaran.
Berarti dari O ke T itu 10 cm, dari O ke A itu 6 cm. Hitunglah berapa panjang garis singgung lingkaran dari titik T, berarti mencari panjang AT. Jadi di sini kita masukkan ke dalam rumus AT kuadrat sama dengan OT kuadrat dikurang R kuadrat. OT kuadrat itu adalah 10 kuadrat dikurang R kuadrat itu 36 ya. Jadi 100 dikurang 36 itu adalah 64. Jadi akar dari 64 itu adalah 8. Sekarang kita masuk ke contoh satu lagi. Bagaimana kalau mau mencari jari-jarinya? Sama saja. Di sini ada jarak pusat lingkaran O dan titik T di luar lingkaran ada 15. Jadi dari O ke T 15 cm. Panjang garis singgungnya diketahui di sini itu adalah 12 cm. Jadi berapa jari-jarinya? Jadi sudah dikurangkan saja. Jadi yang sisi terpanjang itu adalah OT 15 ya. Jadi 15 kuadrat dikurang dengan panjang garis singgungnya 12 kuadrat. 225 dikurang 144 itu adalah 81. Karena masih bentuk R kuadrat, maka R sama dengan tarik akar dari 81. Hasilnya adalah R sama dengan 9. Jadi kalau nggak mau pusing, R sama dengan akar dari 81. Oke, kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Di sini kalau kita lihat, mengapa sih dikatakan persekutuan dalam dua lingkaran? Jadi di sini ini dalam ya. Kalau contoh yang berikutnya itu adalah luar. Nah, kalau luar itu bentuknya seperti ini gambarnya. Ya. Kalau dalam seperti ini. Ya. Oke, kita bahas yang dalam dulu ya. Oke, di sini kita tahu bahwa QS kuadrat. QS itu adalah garis singgungnya ya. Jadi sini garis singgungnya adalah QS. QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat, jarak dari titik pusat ya. Jarak titik pusat lingkaran pertama dengan kedua itu adalah PQ dikurang PS ya. Dikurang PS. Jadi hitunglah berapa QS. Oke. Jadi di sini kita ketahui bahwa PS ya dari P ke S itu adalah jari-jari lingkaran besar itu ditambah jari-jari lingkaran kecil. Jadi dari panjang P ke S ini itu merupakan hasil penjumlahan dari R besar tambah R kecil. Ya. Sehingga didapat bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam ini adalah rumusnya. Jadi D sama dengan D itu adalah panjang garis singgung ya. D sama dengan tarik akar P kuadrat. P kuadrat itu merupakan jarak antara dua titik pusat lingkaran dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Oke, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu sama aja rumusnya, bedanya kalau pada persekutuan luar itu PS-nya itu didapat dari hasil pengurangan. Hasil pengurangan jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Ya, di sini kalau kita lihat dari A ke P itu adalah jari-jari besar, B ke Q adalah jari-jari kecil. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan PS yang kecil ini? Ya dikurangkan jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil, sehingga untuk mencari garis singgung persekutuan luar itu rumusnya D sama dengan tarik akar B kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Oke, contoh soal ya. Di sini saya punya tentukan panjang garis singgung persekutuan luar.
Kita tinggal masukkan rumusnya aja. Di sini kebetulan sudah lengkap semua. Jadi ada 2 buah lingkaran saling lepas berjari-jari 8 cm dan 3 cm. Jadi jari-jari 8 cm itu untuk lingkaran yang besar, sedangkan jari-jari yang 3 cm itu untuk lingkaran kedua yang kecil. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 13. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Berarti kita nyari si DC. DC itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, oke, DC kuadrat sama dengan AB kuadrat, ya, jarak kedua pusat lingkaran dikurang R besar dikurang R kecil. Jadi tinggal masukkan rumus saja. Jadi panjang A ke B itu 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 169. Kemudian R besar tadi 8, R kecilnya 3, 8 kurang 3 itu 25 dikuadrat. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Jadi dikurangkan saja 169 dikurang 25 itu hasilnya 144. Tarik akar dari 144 itu adalah 12 cm ya. Jadi di sini DC sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 itu adalah 12. Oke, next. Di sini kita mencari panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, rumusnya cuma beda itulah di R ya. Kalau yang di luar itu R-nya dikurangin, kalau yang di dalam R-nya dijumlahin. Jadi jarak kedua pusat itu adalah 10, maka 10 dikuadratkan dikurang 4 ditambah 2 dikurang 4 ditambah 2 baru dikuadratkan. 10 kuadrat itu 100, 4 tambah 2 itu 6, 6 dikuadratkan 36. 100 dikurang 36 itu 64. Tarik akar dari 64 itu adalah 8. Selesai ya. Thank you for watching. See you next materi. Semoga jelas ya. Bye bye.